Hai teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang dasar-dasar perpajakan di Indonesia. Mari bersama-sama kita mengenal lebih jauh tentang sistem perpajakan yang berlaku di negara kita. Check it out. Pajak, yaitu kata yang sering kita dengar, tapi apa sih sebenarnya peran dari pajak ini untuk negara dan juga masyarakat? Nah, dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sistem perpajakan di Indonesia dan mengapa setiap rupiah yang kita bayarkan itu sangat berarti bagi pembangunan bangsa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Itu memiliki dua fungsi utama teman-teman yang menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, yang pertama itu adalah fungsi budgeting, yaitu sebagai sumber pendapatan negara. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Pajak juga digunakan untuk penyediaan fasilitas publik seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Nah, pajak juga digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri dan membiayai program kesejahteraan masyarakat lainnya. Nah, fungsi kedua itu adalah fungsi pengendalian, yaitu sebagai alat pengendalian ekonomi. Pajak digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Pemerintah dapat mengendalikan inflasi dengan menyesuaikan tarif pajak tertentu. Pajak juga berperan dalam mendorong investasi, misalnya melalui pemberian intensif pajak bagi pelaku usaha. Cek, tahukah kamu 80% pembangunan di Indonesia dibiayai oleh pajak? Itu artinya setiap kali kita membayar pajak, kita turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jembatan, rel kereta api, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas lainnya. Pembelian di marketplace akan dikenakan PPN. Artinya, ketika melakukan pembelian di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak, konsumen harus membayar PPN yang telah ditetapkan dan akan menerima invoice yang menjadi bukti pungutan PPN atas transaksi yang dilakukan. Gaji pertamamu akan dipotong pajak loh. Nah, potongan gaji tersebut adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dan influencer juga bayar pajak. Walaupun bukan bekerja secara formal di perusahaan, sebagai seorang influencer, maka merupakan wajib pajak orang pribadi yang diharuskan membayar pajak penghasilan. Nah, jangan sekali-kali abai dari kewajiban bayar pajak, sebab Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memiliki sistem yang digunakan untuk memantau media sosial wajib pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan atau PPH, 5 diantaranya: PPH Pasal 21, PPH Pasal 22, PPH Pasal 23, PPH Pasal 25, dan PPH Pasal 26. Yang pertama, PPH Pasal 21, yaitu gaji karyawan dan pembayaran imbalan lainnya kepada wajib pajak orang pribadi. PPH Pasal 22, pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik punya pemerintah maupun swasta yang melakukan perdagangan ekspor, impor, maupun reimpor. PPH Pasal 23, pungutan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah, serta penghargaan selain yang sudah dipotong dalam PPH Pasal 21. PPH Pasal 25, pembayaran berupa angsuran pajak setiap bulan selama tahun pajak berjalan. PPH Pasal 26, sumber penghasilan yang diterima di Indonesia oleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan juga pemerintah yang berstatus pengusaha kena pajak. Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN ini adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan pada setiap transaksi pembelian atau juga penjualan barang dan jasa di Indonesia. Siapa aja sih yang harus bayar pajak? Yang pertama tentunya adalah orang yang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan. Yang kedua ada pemilik toko atau usaha. Dan yang terakhir ada perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Ingat ya, kalau kamu masih sekolah atau kuliah, belum perlu bayar pajak. Teman-teman tahu nggak, ternyata pajak itu penting banget loh. Yuk kita bahas kenapa kita harus taat untuk membayar pajak. Karena pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, mendukung pendidikan, menyediakan transportasi umum, dan meningkatkan mutu rumah sakit.
Sayangnya, masih ada saja yang lalai untuk membayar pajak, padahal kondisi ekonominya sudah membaik. Jangan sampai kita menjadi salah satu dari mereka ya. Ayo mulai taat bayar pajak, dengan begitu kita ikut mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama. Bagaimana sih cara untuk membayar pajak? Nah, yang pertama yaitu daftar dan dapatkan NPWP. Yang kedua, hitung pajak terutang. Lalu, isi SPT dengan benar dan bayar melalui online banking, kantor pos, bank persepsi, dan lapor ke kantor pajak atau secara online. Nah, pajak itu bukan hanya kewajiban teman-teman, tetapi juga kontribusi kita sebagai warga negara untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ingat itu teman-teman. Ingat ya, the future is in your hands. Bayar pajak bukan cuma kewajiban, tapi gaya hidup generasi modern. So, be smart, pay your tax.